Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baun Waalaikumsalam. Kusnandaro, NIM 172520020. Dan saya Intan Wiwianti NIM 172520026. Di sini kami akan mempresentasikan UAS dengan tema IT Audit. Berikut materinya. IT Audit Evaluation. Confidently audit IT membuktikan kerahasiaan informasi. Yang kedua, integritas informasi dan situasi. Yang ketiga, availability. Ketersediaan merupakan faktor kunci yang akan membuktikan ketersediaan dan kemampuan untuk pulih jika terjadi insiden. Governance and Management. Governance atau board level. Yang pertama yaitu meyakinkan stakeholder. Yang kedua memberikan arah. Yang ketiga memberikan performance atau kinerja dan komplain. Yang kedua ada manajemen atau executive level. Yang pertama merencanakan, membangun, menjalankan. Yang kedua dan memantau aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Goal Cashed. Konsep Cashed tujuan COVID adalah pendekatan top-down yang membantu organisasi untuk membuat tujuan perusahaan dari penggerak dan kebutuhan pemangku kepentingannya atau stakeholder. Sasaran perusahaan ini kemudian mengalir ke sasaran penyelarasan yang merupakan sasaran yang menekankan penyelarasan semua upaya TI dengan tujuan bisnis. Dan akhirnya tujuan penyelarasan mengalir ke tujuan tata kelola dan manajemen COVID. Ya, pendorong dan kebutuhan stakeholder ke tujuan perusahaan. Selanjutnya ke tujuan penyelarasan. Selanjutnya ke tujuan tata kelola dan manajemen. Jadi itu top or down dari atas ke bawah. IT Governance Framework yaitu kerangka tata kelola TI menyoroti elemen siapa dan bagaimana dari model operasi. Hal ini mendefinisikan prinsip, aturan, dan proses yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Ini memberikan kerangka kerja untuk membahas bagaimana keputusan dibuat, siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan, dan bagaimana keputusan dikomunikasikan. Selanjutnya IT Governance Framework. Where to go, ke vision and object, terus ke COVID, terus where we are, assessment, engagement, complete COVID security, terus cost benchmark, terus selanjutnya how we get there, IT strategy and decision, ITEI, ISO 3800 COVID, terus how we know we are there, ke metric, terus ke COVID management Quitline. Jadi yang ini where to go ke bawah, where we are, how to get there ke bawah, how we know we are. Terus ini how we are there terus ke atas, kembali lagi. Kemudian ada basic layer. Yang pertama yaitu strategi sukses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, mengoptimalkan penciptaan nilai dari investasi TI. Kemudian penyelarasan bisnis dan TI. Selanjutnya, mengukur kinerja bisnis. Yang pertama, mengoptimalkan pengelolaan proses bisnis. Yang kedua, meningkatkan tujuan bisnis.
Yang ketiga, mengakui kontribusi TI untuk strategi bisnis. Yang keempat, mengakui tingkat keselarasan antara tujuan bisnis dan TI. Balance scorecard atau kerangka pengukuran kinerja adalah metrik kinerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan hasil eksternal yang dihasilkannya. Kartu skor seimbang digunakan untuk mengukur dan memberikan umpan balik kepada organisasi. Pengumpulan data sangat penting untuk memberikan hasil kuantitatif karena manajer dan eksekutif pengumpulan dan menafsirkan informasi dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi organisasi. Selanjutnya, balance score perspektif. Pembelajaran pertama, pembelajaran dan pertumbuhan dianalisis melalui investigasi sumber daya pelatihan dan pengetahuan. Bagian pertama ini menangani seberapa baik informasi ditangkap dan seberapa efektif karyawan menggunakan informasi tersebut untuk mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif atas industri. Yang kedua, proses bisnis dievaluasi dengan menyelidiki seberapa baik produk diproduksi. Manajemen operasional dianalisis untuk melacak setiap celah keterlambatan, kemacetan, kekurangan, atau pemborosan. Yang ketiga, perspektif pelanggan dikumpulkan untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan kualitas, harga, dan ketersediaan produk atau layanan. Pelanggan memberikan umpan balik tentang kepuasan mereka terhadap produk saat ini. Dan yang keempat, data keuangan seperti penjualan, pengeluaran, dan pendapatan digunakan untuk memahami kinerja keuangan. Metrik keuangan ini dapat mencakup jumlah dolar, rasio keuangan, varian anggaran, atau target pendapatan. Selanjutnya itu IT Governance Framework, itu Information Technology Infrastructure Library atau disingkat dengan ITIL. Kemudian ada ISO 27002 dan yang terakhir itu Control Objective for Information and Related Technology atau disingkat dengan COBIT. Nah, selanjutnya COBIT Principles. Ada 5, yaitu yang pertama, meeting stakeholder needs. Yang kedua, conferring the enterprise end-to-end. Yang ketiga, applying a single integrated framework. Yang keempat, enabling a holistic approach. Yang kelima, separating government from management. Prinsip COBIT 5 pertama, yaitu meeting stakeholder need. COBIT 5 terdiri atas proses-proses dan enabler untuk mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Sebuah perusahaan dapat menyesuaikan COBIT 5 dengan konteks perusahaan tersebut. Prinsip COBIT 5 kedua, conferring the enterprise end-to-end. COBIT 5 mengintegrasikan pengelolaan IT perusahaan terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena COBIT 5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang ada di perusahaan. COBIT 5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, tapi menjadi teknologi dan informasi tersebut sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset lain yang dikelola semua orang di dalam sebuah perusahaan. COBIT 5 mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen terkait IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end. Artinya, COBIT 5 mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan sebagai bagian yang saling mempengaruhi. Prinsip COBIT 5 ketiga, applying a single integrated framework.
COVID 5 selaras dengan standar-standar terkait yang biasanya memberi panduan untuk sebagian dari aktivitas IT. COVID 5 adalah framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. COVID 5 menyediakan panduan high level dan panduan detailnya disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Prinsip COVID-5 keempat, enabling a holistic approach. Government and Management IT perusahaan yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan yang bersifat menyeluruh, yaitu mempertimbangkan komponen-komponen yang saling berinteraksi. COVID-5 mendefinisikan sekumpulan enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT perusahaan secara komprehensif. Prinsip COVID 5. Kelima, separating governance from management. COVID 5 memberikan pemisahan yang jelas antara manajemen dan governance. Kedua hal ini meliputi aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Menurut COVID 5, governance memastikan kebutuhan kondisi dan pilihan dari stakeholder dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai. Governance memberikan arah bagi penentu prioritas dan pengambilan keputusan. Selain itu, governance juga memonitor kinerja dan kesesuaian terhadap objektif yang telah disepakati. Sementara manajemen meliputi aktivitas merencanakan, membangun, menjalankan, dan memonitor aktivitas yang diselaraskan dengan arahan yang ditetapkan oleh organisasi governance untuk mencapai objektif dari perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.